Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariana Gowa. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang sedang menjalankan KKN tematik atau juga disebut KKN online. Sekarang saya berada di Pos Ancaci guna untuk meminta data transaksi untuk membuat pembukuan sederhana. Perkembangan bisnis di sektor jasa saat ini terus berkembang pesat. Pertumbuhan sektor jasa ini telah berkembang ke berbagai bidang usaha. Salah satunya usaha kos-kosan, di mana usaha kos-kosan mampu mendatangkan penghasilan bagi pemiliknya. Halo Kak, Halo, selamat sore. nama saya Mira, saya mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira. Di sini saya sedang menjalankan KKN online. KKN yang saya buat yaitu membuat pembukuan sederhana. Kedatangan saya ke sini untuk meminta data transaksi usaha kos. Apakah kakak bersedia memberikan data transaksi kos ini? Oh ya, bersedia. Tinggal apa yang nanti ada butuhkan, tanya saja. Ya kalau gitu saya ambilkan buku data. Iya, Kak. Lalu deh, maaf lama nunggu ini deh buku transaksinya. Cuma sudah. Oh ya Kak, kos-kosannya bagus ya. Kira-kira ada berapa kamar ya kos-kosan ini? Di sini ada 10 kamar. Biaya per bulannya berapa Kak? Untuk 10 kamar ini biaya per bulannya variatif. 8 kamar itu yang fasilitasnya komplit dan 2 kamar yang fasilitasnya non komplit. Fasilitas yang membedakannya itu ada kulkas. 2 kamar itu yang tidak memiliki kulkas. Fasilitasnya apa saja Kak yang ada Di sini kos ini? bagi siapa yang menginap, palingan dia cuma membawa pakaian sama alat-alat dapur. Yang lainnya sudah ada seperti ini, tempat tidur, lemari, meja, TV dan lain-lain. Iya, Kak. Nanti kalau ini buku transaksinya tinggal Ade lihat saja di sini. Ini saya berikan kepada Ade untuk keperluan. Terima kasih Kak. Kalau Oke, gitu saya ya. pamit dulu ya Kak. Baik, Selanjutnya. selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum pembukuan sederhana. Tema yang saya ambil yaitu pembukuan sederhana untuk pelaku usaha kos. Yang pertama, apa itu pembukuan sederhana? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan sederhana diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Kemudian bisa ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode tersebut. Pembukuan dalam arti sederhana adalah pencatatan transaksi keuangan yang meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran. Yang berikut manfaat pembukuan sederhana. Yang pertama, tolak ukur besarnya keuntungan atau kerugian. Yang kedua, patokan dalam keputusan pembuatan usaha. Yang ketiga, mengendalikan keuangan usaha. Yang berikut, langkah pembuatan pembukuan sederhana. Pertama, memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Membuat 2 rekening berbeda, yakni satu uang pribadi dan satu lagi untuk uang usaha. Apabila usaha masih terbilang kecil, maka yang perlu disiapkan adalah 2 dompet yang berbeda, yakni satu untuk uang pribadi dan satu lagi untuk uang usaha. Yang kedua, pahami mana yang penerimaan kas dan mana pengeluaran kas. Penerimaan kas terdiri dari modal, hasil penjualan, penerimaan piutang, pinjaman. Pengeluaran kas terdiri dari pembelian, pembayaran utang, pembayaran gaji.
Berikut adalah transaksi keuangan usaha kos dari bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2021. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2021, modal bulan Januari di debit 47.750.000, maka saldo tetap 47.750.000. Pada tanggal 2 Januari 2021, pembelian air di kredit sebesar 15.000, pembayaran listrik di kredit sebesar 25.000 karena ada pengeluaran, maka saldo tersisa 47.710.000. Pada tanggal 7 Januari 2021, pembayaran uang kos di sisi debit sebesar 1.200.000 karena ada pemasukan, maka saldo yang tersisa 48.910.000. Berikut pembayaran gaji pengurus kos di sisi kredit sebesar 1 juta, pembelian perlengkapan kos sebesar 58.000 karena ada pengeluaran, maka saldo yang tersisa 47.852.000. Yang berikut tanggal 11 Januari 2021, pembayaran uang kos di sisi debit 1.200.000 karena ada pemasukan, maka saldo yang tersisa 49.052.000. Yang berikut pembayaran air di sisi kredit sebesar 30.000 karena ada pengeluaran, maka saldo yang tersisa 49.022.000. Yang berikut tanggal 15 Januari 2021, pembayaran listrik sebesar di sisi kredit sebesar 25.000 karena ada pengeluaran, maka saldo yang tersisa sebesar 48.997.000. Yang berikut pembayaran uang kos di sisi debit sebesar 1.200.000 karena ada pemasukan, maka saldo yang tersisa sebesar 50.197.000. Yang berikut pembelian perlengkapan kos sebesar di sisi kredit sebesar 48.000, maka saldo yang tersisa sebesar 50.149.000. Yang berikut pada tanggal 16 Januari 2021, pembayaran air sebesar 45 di sisi kredit sebesar 45.000, maka saldo yang tersisa sebesar 50.104.000. Yang berikut pembayaran uang kos di sisi debit sebesar 1 juta karena ada pemasukan, maka saldo yang tersisa sebesar 51.104.000. Yang berikut pembayaran wifi di sisi kredit sebesar 300.000 karena ada pengeluaran, maka saldo yang tersisa adalah sebesar 50.804.000. Yang berikut pada tanggal 20 Januari 2021, pembayaran uang kos di sisi debit sebesar 1.200.000 karena ada pemasukan, maka saldo yang tersisa sebesar 52.004.000. Pembayaran listrik di sisi kredit sebesar 50.000, maka saldo yang tersisa sebesar 51.954.000. Yang berikut pada tanggal 31 Januari 2021, pembayaran perbaikan mesin di sisi kredit sebesar 150.000 karena ada pengeluaran. Yang berikut pembelian perlengkapan kos di sisi kredit sebesar 70.000 karena ada pengeluaran. Yang berikut pembayaran uang kos sebesar di sisi debit sebesar 1.800.000 karena ada pemasukan, maka saldo yang tersisa sebesar 53.534.000. Yang berikut pada tanggal 2 Januari 2021, pembayaran air di sisi kredit sebesar 30.000 karena ada pengeluaran. Berikut pembayaran uang kos di sisi debit sebesar 1.200.000 karena ada pemasukan, maka saldo yang tersisa sebesar 54.704.000. Yang berikut pada tanggal 7 Februari 2021, pembayaran gaji pengurus kos di sisi kredit sebesar 1 juta. Berikut pembayaran listrik di sisi kredit sebesar 50.000
karena ada pemasukan. Yang berikut pembayaran uang kos di sisi debit sebesar 1 juta karena ada pemasukan. Maka saldo yang tersisa sebesar 54.654.000. Yang berikut pada tanggal 11 Februari 2021 pembayaran air di sisi kredit sebesar 30.000 karena ada pengeluaran. Yang berikut pembelian perlengkapan kos di sisi kredit sebesar 100.000 karena ada pengeluaran. Maka saldo yang tersisa sebesar 54.524.000. Yang berikut pada tanggal 14 Februari 2021 pembelian bensin di sisi kredit sebesar 20.000 karena ada pengeluaran. Maka saldo yang tersisa sebesar 54.504.000. Yang berikut pada tanggal 16 Februari 2021 pembayaran WiFi di sisi kredit sebesar 300.000, pembayaran listrik di sisi kredit sebesar 20.000 karena ada pengeluaran. Maka saldo yang tersisa sebesar 54.184.000. Yang berikut pada tanggal 18 Februari 2021 pembayaran uang kos di sisi debit sebesar 1 juta karena ada pemasukan. Maka saldo yang tersisa sebesar 55.184.000. Yang berikut pada tanggal 20 Februari 2021 pembayaran uang kos di sisi debit sebesar 2 juta karena ada pemasukan. Maka saldo yang tersisa sebesar 57.184.000. Yang berikut pembayaran gaji perbaiki mesin di sisi kredit sebesar 150.000 karena ada pengeluaran. Maka saldo yang tersisa sebesar 57.034.000. Yang berikut pada tanggal 24 Februari 2021 pembayaran uang kos di sisi debit sebesar 2 juta karena ada pemasukan. Yang berikut pembelian perlengkapan kos di sisi kredit sebesar 45.000 karena ada pengeluaran. Maka saldo yang tersisa sebesar 58.989.000. Maka jumlah uang masuk sebesar 62.550.000. Sedangkan jumlah uang keluar sebesar 3.561.000. Maka saldo didapat dari uang masuk dikurangi uang keluar. Uang masuk 62.550.000 dikurangi uang keluar sebesar 3.561.000. Maka saldo yang tersisa sebesar 58.989.000. Selanjutnya membuat laporan laba rugi guna untuk mengetahui keuntungan atau kerugian. Di sini laporan laba rugi keuangan kos adalah jumlah seluruh pendapatan dikurangi jumlah seluruh pengeluaran, yakni jumlah pendapatan sebesar 14.800.000 dikurangi jumlah pengeluaran sebesar 3.561.000. Hasilnya adalah sebesar 11.239.000, sehingga keuntungan bersih yang didapat sebesar 11.239.000. Mengapa hasil laporan laba rugi sebesar 11.239.000 berbeda dengan saldo akhir pada buku kas sebesar 58.989.000? Karena tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk melihat keuntungan atau kerugian bersih yang kita alami, sehingga yang dihitung hanyalah pendapatan dan pengeluaran. Sementara saldo akhir pada buku kas adalah hasil dari pencatatan semua transaksi pada usaha yang kita jalani. Sekian dan terima kasih.